Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan. Kali ini kita akan melanjutkan seri kuliah hukum pidana internasional. Ya, dalam sesi yang pertama kita sudah membahas tentang sejarah diperlukannya hukum pidana internasional. Kemudian apa perbedaan hukum pidana internasional dengan hukum pidana transnasional, serta apa perbedaannya dengan hukum pidana nasional. Saya yakin Anda semua sudah bisa membedakannya jika dipertanyakan secara lisan. Jika Anda tidak atau belum bisa membedakan tersebut, silakan melihat kembali video pada sesi pertama. Nah, pada sesi kedua kita akan bicara tentang subjek hukum pidana internasional, objeknya, asas dan doktrin ya. Karena nanti kita akan masuk pada pertemuan ketiga membahas tentang kasus-kasus hukum pidana internasional yang pernah diadilin serta hukum acaranya. Jadi ketika kita membicarakan subjek, kita juga bicara tentang siapa sih yang bisa dikenakan atau didakwa atau diadilin dalam hukum pidana internasional. Nah, kalau kita bicara subjek, hukum pidana internasional itu memiliki kekhasan, yaitu subjeknya adalah individual. Ya, individual, orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana internasional. Jadi tindak pidana internasional itu kadang-kadang disebut juga dengan objeknya. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang pertama. Kalau kita mengacu kepada sumber hukum utama pidana internasional yaitu Statuta Roma, maka ada 4. Pertama adalah kejahatan perang, agresi, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Tapi kejahatan kemanusiaan yang dalam kategori kejahatan kemanusiaan berat atau HAM berat. Nah, orang yang melakukan tindak pidana tersebut itu yang disebut dengan subjek hukumnya yang bisa diminta pertanggungjawabannya. Jadi dalam konteks hukum pidana internasional, subjeknya adalah individual. Siapa itu individu? Bisa merupakan bagian daripada rejim yang berkuasa atau bagian daripada gerakan atau kelompok-kelompok pemberontak yang ada di dalam sebuah negara yang melakukan kejahatan internasional atau tindak pidana internasional. Nah, individu atau kelompok itulah yang dijadikan subjek. Jadi dia bukan state, bukan korporasi, beda dengan hukum pidana nasional. Ada individu, ada korporasi. Tetapi dalam konteks hukum pidana internasional yang menjadi subjeknya adalah individu. Individu inilah yang diadilin. Ya. Diadili di mana? Nah, bisa di pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk itu di dalam satu negara. Bisa juga di Mahkamah Internasional yang ada di Den Haag. Jadi hukum pidana internasional itu bisa diadilin di dalam sebuah negara jika melakukan salah satu bentuk kejahatan itu. Bisa juga di Mahkamah Internasional. Kalau dia diadilin di Mahkamah Internasional, berarti akan merujuk kepada Statuta Roma. Tapi kalau diadilin di sebuah negara dengan pembentukan pengadilan ad hoc, maka ya undang-undang nasional tersebutlah yang mengaturnya, bagaimana hukum materialnya dan bagaimana hukum formilnya. Jadi subjeknya adalah individual. Karena itu pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban individual. Nah, apa peran negara? Ya, peran negara mengadilin jika dibentuk di dalam sebuah pengadilan ad hoc. Berkewajiban untuk mengadilin individu-individu atau kelompok-kelompok yang diduga melakukan kejahatan internasional. Dan negara tersebut juga berkewajiban untuk bekerja sama ya, dalam menegakkan hukum pidana internasional. Dan juga harus bekerja sama juga dalam meletakkan victim compensation atas kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diduga, individu yang diduga, kelompok yang diduga melakukan kejahatan tersebut. Victim compensation ya tentu pada victim, pada keluarganya yang menjadi korban tindak pidana internasional. Apakah itu HAM berat,
apakah itu genosida atau bentuk-bentuk kejahatan internasional lainnya. Itu kalau kita bicara tentang subjek ya, subjek dari hukum pidana internasional. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa asas. Jadi saya akan mengacu, karena asas hukum pidana internasional itu kalau kita baca literatur ada beragam pandangan. Nah, referensi yang saya gunakan untuk menyebutkan atau untuk menjelaskan beberapa asas ini mengacu kepada Statuta Roma ya, International Criminal Code yang disahkan pada tahun 2002. Jadi asas itu artinya adalah fundamen dasar, legal principle ya, sebagai landasan untuk berlakunya sebuah norma. Jadi asas itu atau legal principle itu berisi tentang prinsip-prinsip hukum yang abstrak ya, dan dia melatar belakangi lahirnya peraturan yang konkret. Jadi dia berisi prinsip-prinsip hukum sifatnya abstrak ya, itulah yang menjadi dasar lahirnya aturan-aturan hukum. Asas ini juga berfungsi sebagai guidelines ketika munculnya konflik antar aturan-aturan. Asas ini juga memecahkan problema-problema yang terjadi di dalam aturan-aturan konkret. Nah, dalam konteks hukum pidana internasional, asas ini dibagi dalam dua golongan besar. Pertama yang disebut dengan asas komplementari, dan yang kedua adalah asas operasional. Ingat ya, ada asas yang sifatnya komplementari dan ada asas yang bersifat operasional. Nah, asas yang bersifat komplementari ini ada dua. Pertama yang disebut dengan unwillingness, dan yang kedua adalah unable. Apa itu unwillingness? Jadi unwillingness itu artinya ketidakmampuan negara atau ketidakmauan negara dalam mengadili subjek hukum pidana internasional. Tidakmampuan atau tidak kemauan, tidak ada kemauan. Mungkin karena takut ya. Karena yang diadilin itu adalah pelaku kejahatan internasional. Bisa jadi dia seorang jenderal, bisa jadi dia seorang presiden, bisa jadi dia seorang tokoh pemberontak yang ditakuti dan punya massa. Bisa jadi dia adalah pimpinan kelompok organisasi yang punya senjata ya, sehingga negara tersebut tidak memiliki kemampuan, khawatir mengadilin subjek hukum pidana internasional tersebut. Inilah yang disebut dengan unwillingness. Karena dia tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengadilin subjek hukum pidana internasional tersebut, maka bisa jadi Mahkamah Internasional yang mengadilinya. Jadi Mahkamah Internasional bisa mengambil alih untuk mengadilin pelaku, tersangka yang diduga melakukan kejahatan internasional. Misalnya di Indonesia ada pada masa lampau ya terjadi ketika terjadi dulu namanya Timor ya, memisahkan diri dari Indonesia, ada dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat ya, tapi itu diadilin di Indonesia, tidak diadilin di Mahkamah Internasional, tapi pemantau internasional menyaksikan proses peradilan itu, dan itulah peradilan HAM ad hoc yang dibentuk untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan dan dugaan kejahatan internasional yang sudah diadili di Indonesia. Jadi saudara-saudara bisa lihat bagaimana bentuk putusannya. Yang kedua, prinsip kedua untuk yang asas komplementer ini adalah unable. Unable ini artinya pengadilan nasional itu sama sekali runtuh, tidak ada, sehingga tidak mampu, tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk mengadili pelaku kejahatan internasional.
Atau prinsip enable ini ketidakmampuan sebuah negara dalam menghadirkan terdakwa. Nggak mampu. Karena itu bisa juga memakai tangan Mahkamah Internasional untuk menghadirkan terdakwa. Nah, asas berikutnya adalah asas operasional. Di dalam asas operasional ini itu ada beberapa. Paling tidak ada 7. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan asas legalitas, yang di dalamnya ada 2 bagian. Ada nullum crimen sine lege, ada nulla puna sine lege. Kemudian ada asas non retroaktif. Kemudian ada individual criminal responsibility, nebis in idem, responsibility of commander and other superior, serta yang terakhir adalah superior order and prescription of law. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, saudara-saudara nanti bisa membaca, memahaminya di dalam Statuta Roma, karena asas ini ada di dalam Statuta Roma. Saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu adalah asas legalitas, yang di dalamnya ada nullum crimen sine lege dan ada nulla puna sine lege. Jadi pada prinsipnya kedua asas legalitas yang ada 2 bagian tadi itu, pada prinsipnya misalnya ya, asas nullum crimen sine lege, perbuatan hanya dapat dihukum jika dinyatakan secara nyata ya, atau dinyatakan di dalam undang-undang. Jadi nullum crimen sine lege ini jika perbuatan itu tidak diatur, tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, maka orang tersebut tidak bisa dipidana. Jadi ada dasar untuk mempidana orang tersebut. Itulah yang disebut dengan nullum crimen sine lege. Ada aturannya. Aturannya harus lebih dahulu ada, barulah jadi dasar untuk mempidana. Nah, yang kedua adalah nulla puna sine lege. Jadi nulla puna sine lege ini jika perbuatan yang sudah diatur di dalam norma hukum tersebut atau di dalam Statuta Roma tersebut, orang itu juga bersalah. Jadi harus bisa dibuktikan kesalahannya. Jadi di samping perbuatannya diatur, kemudian bisa juga dibuktikan kesalahannya. Jadi asas legalitas itu ditafsirkan sebagai nullum crimen sine lege, dan yang kedua adalah nulla puna sine lege. Itu yang asas operasional yang pertama. Yang kedua adalah asas non retroaktif. Jadi asas non retroaktif juga ada dalam hukum pidana nasional. Jadi hukum pidana itu tidak berlaku surut. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan masa lampau tidak bisa dipidana. Tidak bisa orang tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana internasional atas perbuatan-perbuatan masa lampau. Nggak bisa. Itulah yang disebut dengan asas non retroaktif. Jadi asas non retroaktif ini juga menjadi dasar penting di dalam meminta pertanggungjawaban pidana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi tidak sembarang orang, walaupun perbuatan itu berdasarkan norma yang ada sebagai tindak pidana internasional, memenuhi elemen-elemen, tetapi perbuatan itu dilakukan masa lampau sebelum norma itu ada. Kalau kita cek ya, Statuta Roma itu berlaku ada tahun berapa? Itu tanggal 17 Juli 2002. Artinya hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah 17 Juli 2002 lah yang bisa dipidana dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Statuta Roma. Kemudian, nah ini yang juga penting ya, tentang individual criminal responsibility. Jadi di dalam hukum pidana internasional itu tanggung jawab terletak pada individu, bukan pada korporasi, pada individu. Jadi individu-individu yang melakukan perbuatan itu berdasarkan skalanya, dialah yang diminta pertanggungjawaban pidananya. Jika seorang melakukan pembunuhan, ya orang itu yang diminta pertanggungjawaban pidananya, individu orang tersebut berdasarkan karakter dari perbuatannya. Kemudian ada nebis in idem, atau bahasa lainnya adalah double jeopardy. Jadi double jeopardy ini artinya orang tidak bisa dipidana jika perbuatannya itu sudah pernah dipidana. Misalnya sudah dipidana dalam pengadilan ad hoc yang sudah dibentuk di sebuah negara dan dinyatakan bersalah dan dihukum.
Kemudian dia melakukan traveling ke negara lain, dihukum lagi karena waktu dihukum di satu negara itu ada warga negaranya jadi korban. Nggak bisa lagi dihukum di tempat itu, itulah melanggar asas nebis hidup, nggak bisa karena dia udah dipidana. Mengenai ada warga negara lain dan negara tersebut tidak puas dengan keputusannya, itu artinya negara tersebut telah melanggar asas nebis hidup. Apa konsekuensi pelanggaran asas? Nah, ini yang tidak ada aturan mainnya. Jadi pelanggaran asas itu tidak memiliki konsekuensi juridis. Jadi pada prinsipnya tidak seorang pun boleh diadilin, dihukum jika telah dinyatakan bersalah pada pengadilan sebelumnya atau dinyatakan tidak bersalah pada pengadilan sebelumnya. Jadi bersalah atau tidak bersalah artinya sudah diadilin, maka orang tersebut tidak bisa diadilin lagi atas dugaan tindak pidana yang pernah dilakukannya. Itu untuk melindungi kepastian hukum, untuk memberikan jaminan kepastian hukum sehingga orang tersebut tidak bisa dipidana untuk yang kedua kalinya. Atau udah dibebaskan ini. Kalau udah dibebaskan, artinya kan dia tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa. Tidak bisa lagi diadilin di masa depan atas perbuatan-perbuatan yang tidak terbukti tersebut. Walaupun ada bukti baru, sepanjang perbuatannya itu yang dituntut untuk kedua kali nggak bisa. Berarti pengadilan pertama yang tidak atau jaksa yang tidak bisa menghadirkan alat bukti waktu itu. Nah, kemudian ada elemen lain di dalam hukum pidana internasional yang kita perlu pahami, yaitu tentang doktrin apa yang disebut dengan commander atau superior responsibility. Jadi commander atau superior responsibility itu menunjukkan adanya pertanggungjawaban komandan, ya, komandan militer terutama, atau atasan sipil terhadap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Jadi di dalam hukum pidana internasional, commander atau superior responsibility itu sangat berguna, ya, untuk menemukan komandan mana yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana internasional. Apakah itu kejahatan genosida atau itu kejahatan kemanusiaan. Jadi commander atau superior responsibility ini itu akan menjadi dasar untuk mengadilin para komandan-komandan perang yang melakukan kejahatan, yang memerintahkan anak buahnya untuk melakukan kejahatan genosida, kemanusiaan atau agresi atau apapun. Jadi ada dua jenis, ya, commander atau superior responsibility. Ada yang sifatnya direct responsibility, ada juga yang indirect command responsibility. Jadi kalau direct command responsibility itu dia melakukan perbuatan secara aktif, ya. Sementara yang indirect command responsibility dia gagal mencegah anak buahnya untuk melakukan kejahatan. Ya, gagal. Artinya anak buahnya tidak bisa dikendalikannya sehingga melakukan kejahatan kemanusiaan atau genosida. Ini juga menjadi tanggung jawab dari si commander atau si superior responsibility. Jadi anak buahnya tadi tuh tidak bisa diadilin karena meletakkan pertanggungjawaban itu pada komandan. Jadi ada satu doktrin, ya, yang pernah diucapkan oleh Napoleon Bonaparte. Dia mengatakan demikian: "There are no bad regiment, there are only bad colonel." Jadi dia bilang sebetulnya yang ada itu bukan, yang buruk itu bukan prajurit, tetapi kolonel lah. Karena itu dasar dari ucapan Napoleon Bonaparte itu muncullah, ya, commander atau superior responsibility. Jadi ada juga yang menyatakan no colonel of captain shall be command his soldier. Itu artinya hanya kolonel atau kapten lah yang memerintahkan anak buahnya atau gagal mengendalikan anak buahnya. Jadi mereka ini yang harus dikejar pertanggungjawaban pidananya dalam konteks tindak pidana internasional. Jadi ini juga pernah diungkapkan oleh Hugo Grotius, ya. We must accept the principle that he who knows of a crime and is able and bound
to prevent and fail to do so himself commit a crime. Jadi memang kolonel ini yang komandan ini yang memerintahkan, komandan ini juga yang gagal memerintahkan para anak buahnya atau prajuritnya untuk melakukan unkilling lawful, melakukan pembunuhan yang bertentangan dengan hukum. Jadi untuk menyatakan adanya commander atau superior responsibility ada beberapa persyaratan ya, secara doktrin. Pertama, ada hubungan antara atasan dan bawahan. Jadi antara komandan dengan anak buahnya ada hubungan. Yaitu memang batalion dia, memang di bawah kendali dia. Kemudian si komandan ini juga memiliki wewenang mengontrol perbuatan-perbuatan bawahan. Komandan ini juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan. Dan komandan juga seharusnya mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya atau soldier. Kemudian juga komandan gagal mengambil tindakan untuk mencegah, menghentikan atau membawa pelaku ke pengadilan. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab, ya, menjadi tanggung jawab komandan. Jadi dalam tindak pidana internasional, commander ini akan menjadi hal yang penting untuk membuktikan kejahatan-kejahatan perang atau kejahatan-kejahatan kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan genosida. Saya pikir ini ya asas-asas penting yang ada di dalam hukum pidana internasional, dan saya mohon Anda nanti di dalam akhir slide kuliah ini ada beberapa pertanyaan kunci dan ada beberapa literatur yang terkait dengan pengembangan keahlian Anda dalam bagaimana melaksanakan, mengimplementasikan, menerapkan asas-asas hukum pidana internasional itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan salam hukum pidana.